Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan ini saya akan coba mengulas dan membahas tentang rumus mahrus atau kaidah mahrusiyah. Ini berkaitan dengan pelajaran dalam ilmu nahwu. Kita buka dulu rumus mahrus. Kita buka, boleh yang ini ya, gambar yang ini. Secara garis besar, bahwa rumus untuk membaca kitab kuning itu, pertama kita mengidentifikasi apakah suatu lafal atau suatu kata itu bersifat mabni atau mu'rab. Mabni artinya statis, tidak berubah-ubah. Di depan, di tengah, di belakang, dia tidak berubah-ubah. Ada yang mu'rab. Mu'rab itu dinamis. Dia berubah-ubah. Misalnya ketika di depan dia pakai doma, ketika di belakang dia pakai fathah, di tengah pakai fathah, di belakang pakai kasrah, dan lain sebagainya. Pendek kata, yang mu'rab itu harokat terakhirnya, harokat pada huruf terakhirnya itu berubah-ubah. Ada kalanya dibaca doma, ada kalanya dibaca fathah, ada kalanya dibaca kasrah. Ada kalanya dengan menggunakan wawu, ada kalanya menggunakan ya, ada kalanya menggunakan alif. Jadi berubah-ubah pada huruf akhirnya. Nanti perubahannya itu ada yang perubahan yang dengan harokat. Jadi yang berubah-ubah itu harokat pada huruf belakangnya. Ada yang berubah-ubah dengan huruf. Itu huruf pada belakangnya berubah-ubah. Jadi saya ulangi lagi bahwa membaca kitab kuning atau Arab gundul untuk menentukan harokat atau tanda bacanya, itu pertama kita mengidentifikasi dulu apakah lafaz tersebut termasuk kategori mabni atau mu'rab. Kalau yang kategori mabni itu sudah dari sononya kalau mabni. Jadi tidak ada rumusnya kalau mabni yang kita hafalkan. Kalau mabni yang statis itu kita hafalkan. Seperti halnya fi'il madi. Itu kan mabni. Mabni fathah itu fi'il madi. Nasoro, doroba, fataha, alima. Itu fi'il madi. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman ya, doroba ya begitu aja bacanya. Ba-nya itu fathah. Begitu juga alima, begitu juga fataha misalnya atau qoro'ah. Demikian juga fil amar. Fil amar juga sama, itu juga mabni. Nah, contohnya misalkan unsur, idrib, irji', iqra, itu mabni. Artinya dia statis. Dan kalau mabni ini tidak ada rumusnya ya harus dihafal. Jadi dihafalkan nanti yang mabni. Demikian juga untuk isim yang mabni. Seperti misalnya huwa. Huwa itu seluruh dunia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat ya huwa itu wawunya fathah. Udah nggak ada cerita lain. Karena dia adalah mabni. Dia statis. Ya, dia tetap gitu. Tidak berubah-ubah. Atau misalnya allazi gitu kan, allazi. Atau misalnya hadza, itu juga mabni. Nah, jadi yang kelompok mabni ini nanti tidak terlalu banyak dibicarakan dalam kaidah mahrusiyah ini. Karena rumus mahrus ini adalah berkaitan dengan khususnya atau pada umumnya berkaitan dengan lafaz-lafaz yang mu'rab, lafaz yang dinamis atau berubah-ubah. Sehingga rumus mahrus ini mengidentifikasi suatu lafaz itu untuk menentukan tanda baca atau harokatnya itu dengan 4 kata. Jadi 4 analisa. Yang pertama disebut identity atau identitas atau jenis dari kata itu. Jenis dari kata tersebut. Nah, ini identitas ini nanti kita bagi dua kalau lihat pada gambar itu. Yang di atas itu ada al-ismul mufrad, identitas isim mufrad atau kata tunggal, kata yang bermakna satu. Satu orang,
atau satu hewan, atau satu buah, atau satu buah benda, gitu. Satu ekor hewan, atau seorang manusia, gitu. Itu isim mufrad. Yang kedua, al-ismul ladzi la yansarifu, atau isim yang tidak bertanwin. Ini isim tidak bertanwin ya dia tidak bertanwin. Beda dengan isim yang bertanwin. Seperti misalnya qolamun, zaidun, baitun, itu kan bertanwin. Ada yang tidak bertanwin. Fatimatu, Fatimata, itu tidak bertanwin dia. Utsmanu misalnya, Ahmadu, itu tidak bertanwin. Ada lagi jam'u taksir, jam'u taksir. Jam'u taksir itu kata yang menunjukkan banyak yang tidak beraturan. Jadi dari bentuk singular, bentuk tunggal, ke bentuk plural, ke bentuk jamak, gitu, menunjukkan arti banyak, itu tidak ada aturannya. Bisa dengan mengubah harokat, bisa dengan menambah huruf, atau dengan mengubah harokat menambah huruf. Nah itu namanya jamak taksir. Jadi jamak yang tidak beraturan. Kemudian ada lagi jam'ul muannats salim, atau jamak muannats salim, yaitu kata yang menunjukkan perempuan banyak yang bentuk jamaknya beraturan. Kemudian al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Jadi di akhirnya itu netral, tidak bertemu dengan sesuatu apapun. Jadi netral saja, misalnya yang suruh, yadribu, yarji'u, yaqra'u. Nah, itu. Kemudian al-fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu artinya huruf terakhirnya berupa huruf elat. Huruf elat itu ada kalanya wawu, alif, ada kalanya ya. Itu ini jenis-jenis kata atau lafal ya kita sebut identity. Jadi pertama kita mengidentifikasi dulu ini termasuk jenisnya, ini isim mufrad kah, isim ghair munsharif kah, jamak taksir kah, atau jamak muannats salim, atau fi'il mudhari yang netral akhirnya, atau fi'il mudhari yang akhirnya berupa huruf elat. Nah, ini semua tadi jenis-jenis yang sudah disebutkan tadi itu cirinya atau tanda bacanya itu menggunakan harokat. Ada kalanya dhamma, ada kalanya fathah, ada kalanya kasroh, ada kalanya sukun. Jadi cirinya gitu itu menggunakan harokat. Ciri perubahannya ya. Jadi ciri ini ciri perubahan. Tadi kan dikatakan bahwa kita lagi bicara kata-kata atau jenis-jenis kata yang mu'rab atau yang berubah-ubah. Nah, perubahannya itu adalah dari perubahan harokat pada huruf akhirnya. Nanti akan kita contohkan satu-satu. Ini kita secara globalnya dulu. Kemudian ada identitas kata atau jenis kata yang ciri perubahannya itu menggunakan huruf, tidak menggunakan harokat. Seperti at-tasniyatu, nah, isim tasniyah, isim yang menunjukkan arti dua. Kemudian jam'ul mudzakkar salimu, jamak mudzakkar salim, atau kata yang menunjukkan laki-laki banyak, yang beraturan. Ya, dari singular ke plural, dari tunggal ke banyaknya itu beraturan. Ada al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah itu beberapa isim yang 5. Kemudian ada al-af'alul khamsah, itu beberapa fi'il yang 5. Nah, ini udah paten nih, nanti gampang hafalinnya. Tinggal dihafalin aja. Asmaul khamsah isim yang 5 itu apa, kemudian al-af'alul khamsah beberapa fi'il yang 5 itu apa. Yang terakhir al-fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir, fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, yang huruf terakhirnya berupa huruf elat. Nanti akan kita contohkan, kita akan bahas contohnya satu-satu. Jadi ini gambaran globalnya dulu. Jadi kalau kita mau membaca ya satu kata ini, bagaimana cara bacanya? Yaitu pertama kita tentukan i-nya, identitinya. Kemudian kita tentukan cirinya. Jadi kalau sudah kita identifikasi cirinya itu ada 2 klaster tuh, ada yang ciri perubahannya pakai harokat, ada yang ciri perubahannya itu pakai huruf. Baik, kemudian identity ciri, dan yang ketiga adalah situasi. Nah, situasi seperti apa? Kita lihat di sini. Nah, situasi dan posisi. Nah, kalau tadi identity dan ciri, sekarang